Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana iyyakum ulumahu wa nas'alullah min barakatihi. Kitabul Adab An-Nabawiyah. Kita masih melanjutkan bab tentang pelajaran akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah, tapi mengambil dari potret Al-Quran. Kita tahu di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemarin ketika sahabat tanya kepada Sayyidah Aisyah, kaifa akhlakul Rasulullah, bagaimana akhlak Rasulullah? Lalu beliau menjawab, kana khuluquhul Quran, bahwasanya akhlak Rasulullah itu adalah ya Al-Quran itu, atau dalam bahasa lebih sederhana, Rasulullah itu adalah Al-Quran yang hidup atau Al-Quran yang berjalan. Maka di dalam pembahasan kita di dalam bab ini menceritakan bagaimana gambaran-gambaran akhlak yang tertuang di dalam Al-Quran. Nah, seperti apa? Karena Rasul menjalankan seluruh petuah atau ajaran akhlak yang ada di dalam Al-Quran. Wa qaluhu bismillahirrahmanirrahim ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ini ayat Al-Quran yang jelas diacu oleh Rasulullah, yang kemudian diperintah bagi kita semua, yaitu apa? Ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah olehmu banyak-banyak berprasangka. Itu yang menjadikan berprasangka itu dosa. Jadi dalam Al-Quran teksnya istanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun, maksudnya prasangka yang buruk. Karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Kenapa disebut dosa? Karena dari prasangka itu lalu kemudian akan lahir fitnah. Dari prasangka akan lahir fitnah. Dan prasangka inilah yang kemudian kalau sudah orang ingin menfitnah, maka yang muncul, yang terjadi adalah terbiasa menyampaikan berita bohong. Udah prasangka, nanti kalau udah terbiasa, maka kemudian menjadi ringan bagi kita semua untuk menebarkan berita bohong. Maka diumpamakan oleh Allah, ayakulu lahma ahi, orang yang dari berprasangka ya, itu kemudian akan muncul wala tajassasu, dari berprasangka akan muncul saling mengintip, saling memata-matai, tajassus. Maka di Quran setelah wala iyyakum ba'dadh-dhann dilanjutkan dengan potongan ayatnya wala tajassasu, jangan kalian saling memata-matai. Karena setelah berprasangka lanjutannya adalah memata-matai, pengen tahu, kepo, bahasa anak muda sekarang tuh kepo. Nah, dari itu diawali dari prasangka. Jadi di Quran itu sudah diurutkan dzon lalu tajassus. Setelah itu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Setelah itu berghibah. Jadi setelah prasangka memata-matai lalu berghibah, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jadi urutannya begitu. Maka dari awal Allah melarang untuk berprasangka. Karena resikonya bahaya. Setelah berprasangka, memata-matai lalu ghibah. Nah, ghibah
itu disamakan dengan perilaku memakan daging saudara muslim. Di dalam lanjutan ayat ini, ayakullah ma'ahi, atakullah ma'ahi, akankah kalian memakan daging saudaramu sendiri? Saking kejamnya atau dampak negatif dari berprasangka itu. Maka di dalam hadis itu disebutkan, ada penjelasan Rasulullah, mahwal muflis, atau ara'aita manil muflis, ara'aitum manil muflis, tahukah kalian siapa yang termasuk golongan orang yang bangkrut? Kata sahabat, Allahu wa rasulu a'lam, Allah dan Rasulullah yang paling tahu. Tapi secara umum para sahabat menjawab, al-muflis man laisa dirhamun wala dhahabun wala fiddatun. Namanya orang bangkrut itu orang miskin yang dari sisi asetnya sudah minus, nggak punya uang, nggak punya emas, nggak punya dirham. Lalu kata Rasul, kalla, bukan. Orang muflis adalah orang bangkrut adalah orang yang man lahu siyamun, man lahu ajru sholatin, man lahu ajru siyam, man lahu ajrul hajj. Orang yang dia membawa pahala haji, pahala sholat, pahala puasa, tapi wahuwa syatamahu, dia sering mencaci maki saudara muslim yang lain, dia sering berghibah, ngomongin orang lain. Jadi digambarkan di hadis itu, orang yang muflis, orang yang bangkrut adalah orang yang ketika nanti di akhirat dia bawa pahala banyak, bawa pahala sholatnya, bawa pahala puasanya, bawa pahala zakatnya, bawa pahala hajinya, bawa pahala sedekahnya, bawa pahala kebaikannya, semuanya. Tapi ketika dihisab, disidang, ditanya oleh malaikat karena banyak tagihan pada dirinya, tagihan dosa dan tagihan kebaikan. Kenapa? Salah satunya adalah tagihan karena yang bersangkutan sering ngomongin orang. Jadi orang kalau ngomongin atau ghibah saudara muslim yang lain, yang bahagia itu adalah yang diomongin. Kenapa? Kalau selama yang ghibah masih punya pahala, punya kebaikan, maka kebaikannya itu akan dipindah ke dia. Padahal ghibah itu, ngomongin orang itu kan bagian dari hobi kita ya. Apa ya? Bagian dari hobi kita. Nah, pahala kita itu nanti akan disetor ke yang diomongin itu. Itu yang disebut nanti di akhirat mereka itu akan menagihkan cek kebaikan. Sampai kemudian kalau kita tidak punya kebaikan, yang terjadilah dosa yang diomongin diberikan ke kita. Itu buruknya ghibah. Kebaikan, kita punya kebaikan diberikan ke mereka, lalu kemudian kalau kebaikan habis, dosa mereka diberikan kepada kita. Nauzubillah min dzalik. Jadi kaya pas masuk akhirat, bangganya karena bawa pahala banyak, bawa bekal banyak. Tapi ketika dihisab ternyata banyak tagihan dari saudara muslim yang lainnya. Gara-gara apa? Gara-gara ghibah, gara-gara bertajassus. Allah menginformasikan bahwasanya Allah mendidik
Rasulullah dengan Quran, lalu wa addaba bil khalq wa addabal khulqa bihi, lalu kemudian Allah memerintahkan Rasulullah mendidik umatnya ya dengan Quran juga. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Walidzalika, lalu kemudian Rasul menegaskan bahwasanya beliau diutus ke muka bumi ini adalah untuk liutammima makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak. Menariknya itu kenapa Rasul tidak mengatakan bu'itsu lintisyaril Islam? Kenapa Rasul tidak mengatakan aku diutus untuk menyebarkan Islam? Kan gak ada kan? Tapi Rasul mengatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, bahwasanya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Karena ini yang dikatakan oleh para ulama, pendidikan akhlak itu lebih penting daripada ilmu. Akhlak inilah yang kemudian menjadikan bumi tetap terjaga. Akhlak inilah yang menjadikan sesama manusia tetap terjaga persaudaraannya. Orang boleh mengatakan merebut kekuasaan adalah bagian dari ajaran agama, tapi kalau sudah menghilangkan akhlak, maka merebut kekuasaan itu menjadi tidak berakhlak, bahaya, lebih berbahaya. Kira-kira begitu. Maka kedepankanlah akhlak daripada yang lainnya, bahkan termasuk ketika ilmu pengetahuan. Kita itu diminta untuk lebih menghormati orang yang lebih berakhlak daripada orang yang lebih pintar, kan gitu ya. Karena itu pentingnya akhlak. Maka Rasul melalui Al-Quran, melalui kitab suci, mendidik kita semua untuk menjadi manusia yang berakhlak. Nah, tsumma raghibal khalqa khuluqa fi mahasin akhlaq. Lalu kemudian Rasul Allah menyukai makhluknya yang selalu memperbaiki secara simultan akhlaknya. Tentunya kita tidak, atau kita bukanlah orang-orang yang sempurna, tapi harus selalu menuju ke kesempurnaan akhlak itu. Tsumma lamma akmalallahu ta'ala khalaqahu athna 'alaihi faqala wa inna la'ala khuluqin 'adzim. Karena Rasulullah menjalankan dakwahnya, memperbaiki akhlaknya dan juga memperbaiki akhlak umatnya, dan beliau adalah pemimpin yang tidak omong doang. Rasulullah akan menunjukkan, memperbaiki dirinya sendiri dulu, baru kemudian nyuruh orang lain untuk berakhlak. Maka para musuhnya saat itu, kafir Quraisy, termasuk Abu Jahal, Abu Lahab, itu bingung mau menfitnah Rasulullah, itu bingung karena tidak ada celahnya, nggak ada celahnya. Dan kok yang namanya Muhammad itu kan artinya yang terpuji. Jadi kalau misalkan dia akan bilang itu mau manggil yang jelek itu Muhammad itu, udah yang jelek kok Muhammad, sampai bingung. Maka kalau Abu Jahal, Abu Lahab sering kalau mau mengejek Rasulullah itu nggak pernah nyebut nama Muhammad, ya pokoknya nyebut pakai inisial. Karena kalau nyebut nama Muhammad itu sendiri artinya yang terpuji. Maka Allah itu luar biasa ya, kok yang memberi nama Rasulullah itu Muhammad.
Jadi nggak bisa dicela, udah akhlaknya bagus. Mau dicela aja bingung yang mencela. Kalau misalkan kita kan sering pakai label-label atau lakop-lakop yang kadang jelek ya, si Kunting, si lakop itu kan namanya lakop ya, Kunting, Buri, apa lagi? Itu kan lakop. Apalagi yang nama-nama jelek itu. Kalau Harun apa Harun? Boeng. Apalagi? Pacok. Itu kan nama-nama lakop yang buruk. Nama-nama lakop yang buruk. Dan mudah kalau Rasul itu susah karena nggak ada buruknya. Munculnya kata-kata lakop itu kan karena dulu pernah terjadi keburukan kan itu ya. Saya nggak tahu, mungkin kalau burik itu karena pernah burik mungkin kan ya. Lalu dipanggil burik. Kunting mungkin nggak pernah terjadi perkembangan stunting. Lalu kemudian disebut kunting, misalkan itu kan. Cebol itu karena pernah suatu masa dia mengalami kelambatan pertumbuhan, lalu disebut cebol, kan begitu misalkan. Itu kan lakop-lakop yang buruk, yang kata Allah itu kan termasuk bi'salismul fusuq ba'dal iman, disebut kefasikan yang paling buruk setelah iman. Itu kan memanggil nama-nama orang dengan gelar yang buruk, itu dianggap sebagai bi'salismul fusuq ba'dal iman. Kalau punya lakop, sekarang saya mengakhiri lakop saya, jangan sampai dipanggil dengan lakop-lakop. Itu karena termasuk bi'salismul fusuq, kefasikan yang paling buruk. Perbuatan fasik itu adalah perbuatan dosa bagi orang muslim, orang beriman yang masih melakukan dosa, itu namanya fasik. Nah, seburuk-buruknya kefasikan adalah apa tadi? Memanggil seseorang dengan lakop, dengan gelar yang buruk. Maka hindari, itu masuk bi'salismul fusuq. Maka cerita Rasul nggak pernah manggil orang itu dengan nama gelar buruknya. Yang ada selalu nama baik. Misalkan istrinya dipanggil dengan Humairah, si pipi mirah. Si Humairah itu kan si pipi kemirah-mirahan, kan itu. Atau pakai lakop, istilahnya bapaknya fulan, kan gitu ya, bapaknya fulan, itu kan lakop yang baik, bapaknya fulan. Nah, itu lakop. Jadi tidak memakai gelar buruknya, karena itu termasuk bi'salismul fusuq, kefasikan yang buruk. Nah Rasul itu sudah menunjukkan dirinya memiliki kepribadian yang keren. Wa inna la'alla khuluqin azim, memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang agung, yang tidak ada orang lain yang mampu menandingi keagungannya. Maka Rasul termasuk Tsumma bayyana sallallahu alaihi khalqi annallaha yuhibbu makarimal akhlaq wa yabghadu safasifaha. Allah mencintai orang yang senantiasa memperbaiki dirinya. Pokoknya tiap hari itu dijadwalkan mengurangi kebiasaan buruknya. Itu dicintai Allah. Wa yabghadu safasifaha, dan membenci omong kosong. Omong kosong gedabus. Qala Ali radhiyallahu an, ya ajaba li rajulin muslimin yaji'u ahuhu al muslim fi hajatin fala yara nafsahu lil khairi ahlan. Jadi komentar Sayyidina Ali melihat Rasulullah yang selalu berbuat baik kepada orang lain, selalu mendatangkan kebahagiaan,
Orang kalau ketemu Rasulullah itu bahagianya, walaupun itu berbeda, walaupun orang itu belum mengenal. Banyak cerita-cerita. Misalkan ketika Rasul yang tiap hari berangkat ke masjid dilempari kotoran binatang dari rumahnya, kan gitu ya. Sampai yang ngotor itu karena merasa jijik mendengarkan fitnah yang ditujukan kepada Rasulullah, tidak pernah lihat mukanya. Pokoknya kalau ada namanya Rasul lewat, mesti lewat dilempari batu atau lempari kotoran. Itu Rasul. Suatu ketika Rasul lewat, kok nggak ada yang lempari lagi. Rindu. Rasul sampai rindu dengan lemparan warga saat itu. Biasanya ngelempari batu, ngelempari kotoran, kok enggak. Lalu tanya, si fulan itu kemana? Lalu dapat informasi kalau yang bersangkutan itu adalah sedang sakit. Tapi apa yang terjadi ketika sakit? Rasul mengunjungi, lalu kemudian biasa. Namanya orang sakit kalau dikunjungi mesti seneng. Lalu sampai disuapin, bayangin. Rasul yang tiap hari dilempari batu, lempari kotoran ketika pergi ke masjid, sampai yang lempari sendiri nggak kenal karena saking merasa jijik kepada Rasulullah. Lalu ketika sakit Rasul rindu, dilihatin, bahkan kemudian menyuapin. Lalu dialah bercerita, aku ini sebenarnya masih tetap ingin melempari batu, pengen melecehkan, menghinakannya di hadapan orang yang menyuapinya, dan itu adalah yang biasa dilempari batu itu. Nggak tahu dia kalau yang sedang menyuapi dia adalah orang yang selama ini dilempari batu ataupun kotoran itu. Nah, kan gitu. Ya namanya ngobrol panjang mesti akhirnya tahu kalau yang nyuapin hari ini adalah orang yang selama ini dilecehkan, dilempari batu dan dilempari kotoran. Maka kaget, gemetar. Sementara teman-temannya yang lain yang menyebarkan fitnah kepada dirinya nggak ada satupun yang mengunjunginya. Ini kok orang yang selama ini dilecehkan, ini orang yang selama ini dilempari kotoran unta, kok mengunjungi satu-satunya orang yang mengunjungi dirinya. Maka dia gemetar lalu kemudian menjadi masuk Islam. Karena kebaikannya. Jadi masuknya Islam bukan karena syiarnya, ayo Islam itu baik, bukan, tapi karena kebaikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebut wa inna la'ala khuluqin. Bayangkan saja, orang habis dakwah ke Taif, ya, sampai di Taif dilempari batu, sampai di Taif dilempari kotoran juga, sampai kemudian badannya itu kena luka, bercucuran darahnya, sampai dalam sebuah hadis itu disebut karena Rasul sampai terluka, Jibril pun turun ikut marah. Jibril itu nggak pernah marah, malaikat itu kan nggak pernah marah, tapi melihat Rasulullah kekasih Allah sampai terluka, tapi beliau tidak pernah marah. Lalu Jibril menawarkan pada Rasulullah, ya Rasulullah, mbok yao, nesu gitu, marah, mbok yao gitu. Kira-kira mbok yao itu apa ya? Ya lawan gitu ya. Ini udah saya siapkan, apakah bukit Uhud ini mau saya angkat? Mau saya akan turunkan ke warga Taif, kan Uhud dengan Taif kan dekat itu. Saya angkat lalu saya akan belegan kepada warga Taif. Tapi apa kata Rasul? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Malaikat, kamu juga jangan nesu-nesu begitu malaikat. Mereka itu belum tahu tentang diriku. Maka aku doakan saja, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku
Karena mereka itu belum tahu. Mereka itu belum tahu. Maka mereka tetap membenci aku. Akhirnya itu, bayangkan, dilempari batu, dikeroyok sekampung, diusir, malah melarang malaikat yang menawarkan jasanya mau mengangkat bukit itu, malah berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Tapi betul, Rasul itu memiliki pandangan kenabian yang keren. Gara-gara doa itu ternyata banyak orang yang dari orang-orang jahat itu yang masih kafir, cucunya itu menjadi panglima atau orang yang berada di baris terdepan ketika perang. Contohnya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu bapaknya Walid bin Uqbah itu adalah orang yang paling terdepan membenci Rasul, menjebak Rasul, menyusun makar melawan Rasulullah, ingin membunuh Rasulullah. Tapi bagaimana Khalid bin Walid yang disebut dengan Asadullah, singa Allah, kan begitu? Karena dia kalau perang berada yang di baris terdepan, dan beliaulah panglima perang Uhud yang mengalahkan Rasulullah. Tapi ketika dia masuk Islam setelah perang Uhud, lalu setelah perang Uhud itu adanya perjanjian menghentikan perang setelah sekian tahun. Lalu Khalid bin Walid masuk Islam. Siapakah dia? Banyak orang yang mengetahui Khalid bin Walid, kepahlawanannya. Karena begitu beraninya Khalid bin Walid di dalam medan pertempuran, karena selalu berada di baris terdepan. Sempat menjadi panglimanya Abu Bakar As-Siddiq, menjadi sahabat yang berada di baris terdepan. Khalid bin Walid, bapaknya, mbahnya orang yang terdepan, membuat rekayasa untuk membunuh Rasulullah. Itu kerennya Rasulullah. Jadi di punggung mereka, bahasanya, di punggung mereka, di punggung nenek-neneknya, nenek moyangnya, di punggung bapaknya ada semacam gen yang itu akan muncul orang-orang terbaik di dalam sejarah Islam. Kan gitu ya. Siapa yang tidak kenal Muawiyah? Muawiyah itu adalah anaknya Abu Sufyan. Abu Sufyan juga orang paman Rasulullah yang juga terdepan dalam membenci Rasulullah, meskipun akhirnya masuk Islam. Kakeknya adalah orang yang menyiksa Bilal. Kakeknya Muawiyah itulah orang yang menyiksa Bilal bin Rabah, yang menindih Bilal di padang pasir dengan batu besar sampai kemudian Bilal dibeli oleh Abu Bakar. Tapi cucunya Muawiyah adalah seorang khalifah yang dianggap sebagai khalifah pencetus khalifah dinasti Umayyah setelah Khulafaur Rasyidin. Itu kan orang-orang terbaik, bahkan menjadi perawi hadis, kan gitu. Ada nanti Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Lahab, saya lupa namanya. Anaknya itu seorang perempuan yang kemudian menjadi perawi hadis suatu ketika. Karena Abu Lahab ini adalah orang yang paling terdepan mencaci maki dan mencela Rasulullah, sampai muncul ayatnya kan, tabbat yada abi lahabi wa tab. Itu kan karena itu celaan Allah, celakai Abu Lahab karena sering ngomong nggak terkontrol. Istrinya Hindun itu adalah orang yang membelah dadanya Hamzah, yang kemudian dimakan jantungnya, dimakan hatinya oleh Hindun karena saking bencinya pada Hamzah. Tapi anaknya, putrinya itu menjadi seorang perawi hadis. Kan begitu. Jadi Rasul itu tidak sembarang, nggak ada cerita membunuh atau benci bahkan kepada musuh pun, karena beliau sudah mengira di dalam punggung mereka, di dalam tulang sulbi mereka itu tertanam gen orang-orang terbaik yang nanti belakangan. Itu hebatnya, kerennya Rasul. Makanya kenapa disebut wa innaka la'ala khuluqin adzim.
Dalam hal keluarga juga begitu. Rasul mengatakan, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang paling bisa berbuat baik terhadap keluarganya, dan saya adalah contoh orang yang bisa berbuat baik kepada keluarganya. Kan gitu ya. Itu kan keren. Jadi kalau mau mencontoh bagaimana Rasulullah bergaul bersama masyarakat, ya contohnya Rasulullah. Orang kalau mencontoh orang yang bagaimana cara berbuat baik kepada keluarganya, ya Rasulullah. Karena Rasulullah adalah contoh terbaik dalam kehidupan kita. Nah, saya kan pernah unggah video dalam konteks kedurhakaan istri dan kedurhakaan suami. Nah, itu bisa dijadikan contoh bagaimana cerita Rasulullah menjadi orang yang baik terhadap keluarganya. Laqad kana yanbaghi lahu ayyusari'a ila makan akhlaq fa innaha mimma tadullu ala sabilin najah. Jadi dorongan kepada umatnya atau siapapun ya, kepada umatnya Rasulullah mendorong untuk selalu menuju atau bersegera kepada penyempurnaan akhlak. Meskipun kita tidak akan pernah sempurna dalam memiliki akhlak yang baik, tapi kita harus selalu berusaha menuju kesempurnaan setiap hari, meskipun tidak akan pernah sempurna. Kan itu, misalnya kita bisa mengurangi hari ini, bisa mengurangi hibahnya, kurangi hibahnya. Hari ini bisa bersedekah, nambahin kebaikannya dan seterusnya. Tambahin kebaikannya meskipun hanya sedikit. Kurangi dosanya meskipun hanya sedikit. Hapus dosanya meskipun secara perlahan-lahan. Nah, itu yang kemudian menghapus dosa juga ajarkan Rasulullah. Mangqara'a, barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiit wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiit wa ala kulli syai'in qadir. 10 kali, maka setiap ba'da salat dibaca itu 10 kali, maka dihapus dosanya sebanyak 10 dan ditambah atau diberikan kebaikannya sebanyak 10. Nah, itu kan juga contoh Rasul. Diperintahkan kita untuk berzikir la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiit wa ala kulli syai'in qadir 10 kali, maka dosanya dihapus 10 kali dan 10 kebaikan ditambahkan kepada kita. Ini juga kebaikan yang kita lakukan secara bertahap tiap hari, menghapus dosa dan juga menambah kebaikan. Innallaha haffal Islam bimakrim akhlaq wa mahsin a'mal. Ini Allah memuji, Allah mensucikan Islam, Allah meninggikan Islam. Kenapa? Karena di dalamnya ajaran-ajarannya adalah menyempurnakan akhlak dan memperbaiki kebaikan. Nah, ada beberapa hal yang lain yang termasuk kebaikan adalah husnul muasyarah, pergaulan yang baik, husnul muasyarah. Nah, ternyata dalam sebuah riwayat yang menjadikan perempuan itu menjadi penghuni neraka, itu adalah ayyakfurnal usyr, terlalu banyak kufur dalam hal pergaulan sesama. Ya, sebenarnya kalau dilihat hadisnya
Kalau kekufuran dalam pergaulan sesama ini menimpa kaum lelaki ini juga akan menjadi penghuni neraka. Jadi di hadis itu kan disebut ru'atin nar aktsaru fiha an-nisa. Aku pernah diperlihatkan di neraka itu penghuninya banyak perempuan. Limadha? Kenapa ya Rasulullah? Karena apa? Karena mereka mereka banyak kufur. Apa yang dimaksud kufur? Salah satu ya ayyakfurnal usyur. Kufur terhadap pergaulan. Artinya tidak bisa berbuat baik, tidak bisa menumbuhkan contoh yang baik. Selalu yang ditonjolkan adalah ghibah, selalu yang ditonjolkan ngomongin kejelekan orang. Itu namanya kufur di dalam pergaulan. Ya artinya kalau udah kayak gitu kan bukan hanya wanita saja, nanti juga akan kelihatan laki-laki pun akan banyak di neraka. Karena juga kalau bagi laki-laki yang kufur di dalam usyur, maka penting di sini termasuk mahasinul amal adalah husnul muasyarah, pergaulan yang baik. Wa badlul ma'ruf, menunjukkan kebaikan. Wa it'amut ta'am, memberikan makanan. Wa ifsya'us salam, menyampaikan salam. Wa iyadatul marid, menjenguk orang sakit. Wa tasbi'il janazah wa husnul jiwar, mengantarkan jenazah. Ya, mulai dari merawat jenazah, dari mulai memandikan, mensolatkan, mengkafani sampai menguburkan. Wa husnul jiwar, berbuat baik kepada tetangga. Liman jawara musliman kana au kafiron, berbuat baik kepada tetangga, baik itu tetangga muslim maupun tetangga kafir. Jadi kalau kita punya tetangga yang non muslim, haram menyakitinya. Kalau muslim, lebih-lebih lagi wajib. Wong yang kepada yang kafir saja diperintahkan untuk berbuat baik. Maka kita punya tetangga non muslim kok disakiti gara-gara dia kafir, maka justru kita yang mengidap kekafiran. Ini perintah harus kita perbaiki. Di bahasan sebelumnya kan kita pernah ada bahas tentang hakul jiwar, hak tetangga. Salah satunya hak tetangga yang non muslim, itu dia punya hak. Salah satunya harus dimuliakan, dihormati oleh kita. Dan menghormati tetangga juga menjadi tolak ukur keimanan seorang muslim. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Tolak ukur keimanan itu salah satu adalah memuliakan tetangga. Ini berat, memuliakan tetangga itu. Apalagi kalau tetangga kita nggak pernah berbuat baik. Gayanya itu jealous saja kan. Udah orang itu nggak suka yang diomongin jelek terus sama kita. Wah, susah sekali kita akan membalas dengan kebaikan. Tapi Rasul selalu memuji orang-orang yang senantiasa berbuat baik meskipun orang itu berbuat jelek. Orang yang disebut orang baik adalah orang man ahsana man asaa, orang yang berbuat baik pada orang yang berbuat buruk. Itu betul-betul orang yang baik. Banyak sekali ya cemburu, maka disuruh kita juga menjauhi wajtinabul maharim, menjauhi hal-hal yang diharamkan. Ghibah, kadzab, menjauhi ghibah, ngomongin orang, wal kadzab, berbohong, wal bukhl, pelit, wasyuh, medit, wanamimah, ngadu domba. Ini akhlak jelek. Wal hasad, iri, wal hikdi, dengki, wal udwan, bermusuhan,
wa zulm dan kezaliman. Nah, Rasul juga berpesan kepada sahabatnya, kepada Mu'adz terutama. Ya Mu'adz, usika bitaqullah. Hai Mu'adz, aku pesan kepada kamu untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, wa shadaqal hadis, dan ngomong yang benar, ngomong yang jujur, wal wafa bil ahdi, tepat janji, wa adaul amanah, memenuhi amanah, wa tarkul khiyanat, meninggalkan khianat, wa hifdzul jar wa rahmatil yatim, menjaga tetangga, dan wa rahmatil yatim, mengasihi, menyayangi anak yatim, walainul kalam, berkata-kata yang lembut, wa badzulus salam, menyampaikan salam, wa husnul fil, bekerja yang baik, wa qasrul amal, dan memendekkan angan-angan, jangan jauh angan-angan, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini pesan Rasulullah, ya, menegaskan bahwasanya kita sebagai umatnya kalau mau dibilang pengikut Rasulullah, mau dibilang sebagai cinta pada Allah, maka kita ikuti perintah-perintah Rasulullah itu. Ingat firman Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ingat, jika kalian mau disebut cinta Allah, maka kita diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah. Insyaallah yuhibbukum, Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa kalian. Demikian, mudah-mudahan bahwa manfaat bagi kita semua. Barangkali ada yang mau didiskusikan, dipersilahkan.